Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Cap Kampung, kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya anak kampung. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya selalu baik ya. Dan dalam video kali ini teman-teman, anak kampung bakal ngebahas tentang tanaman kucai lagi ya, seperti di pembahasan sebelumnya. Dan kali ini yang akan kita bahas itu alasan mengapa tanaman kucai perlu dilakukan peremajaan. Jadi indikasinya itu apa sih sehingga tanaman kucai ini perlu dilakukan peremajaan. Oke teman-teman, langsung aja ya biar durasinya nggak panjang-panjang. Dan sebelum kita lanjut pada pembahasannya, sebelumnya anak kampung ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman mensubscribe channel ini, teman-teman udah membantu channel ini agar bisa semakin berkembang, agar kita bisa terus selalu belajar bersama melalui channel ini ya. Dan buat teman-teman yang udah setia stay di channel ini, mensupport channel ini, anak kampung ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar, dimudahkan semua urusannya. Oke guys, pertama-tama anak kampung tunjukkan. Jadi indikasi tanaman kucai yang udah tua atau rimbun atau perlu dilakukan peremajaan itu seperti ini. Jadi tanaman kucai ini udah rimbun banget, bawahnya udah nggak kelihatan tanahnya guys, seperti ini. Dulu awal nanemnya itu ya cuma satu biji gini nih, satu pohon gini. Nah seperti ini dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, tanaman ini berkembang biak secara alami ya, dengan sendirinya udah beranak pinak jadi rimbun, gembel kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini guys, terlalu rimbun itu rawan penyakit. Bukan hanya itu, kelihatannya juga jelek. Kenapa kelihatannya jelek? Karena bagian bawahnya udah banyak yang tua-tua, yang kuning seperti ini, dan itu kelihatannya sangat nggak rapi guys ya. Jadi nggak seger, nggak hijau. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan dalam proses peremajaan kucai itu. Yang pertama, kalau teman-teman mau ngambil praktisnya, itu bisa langsung dipotong. Jadi kayak gini langsung dipangkas, jers, dipotong. Cuman cara seperti ini tuh anak kamu nggak begitu merekomendasikan untuk teman-teman ya. Cara yang anak kamu bakal rekomendasikan yaitu adalah tanam ulang dengan cara dipecah-pecah. Sebentar lagi anak kamu bakal tunjukkan. Yang pertama akan anak kamu sampaikan kenapa harus dilakukan peremajaan. Karena gini guys, jadi kalau tanaman ini udah terlalu rimbun kan banyak daunnya kering-kering ya. Nah di sisi lain itu rawan hama. Seperti yang di episode sebelumnya udah anak kamu sampaikan, ini adalah hamanya ya. Itu yang tutul-tutul itu guys. Nah kecil-kecil itu, ini loh. Nah ini hamanya ini. Nah kalau udah berhama kayak gitu, itu nanti harus dilakukan peremajaan. Kalau udah diremajakan insya Allah hamanya hilang dengan sendirinya. Atau kalau mau diobat ya pakai obat jenisnya fungisida aja. Kalau anak kampung biasanya pakai sumo. Walaupun sumo itu sebenarnya insektisida, tapi ada ramuan khususnya guys, yang biasanya anak kampung campurkan agar bisa membasmi semua hama kecuali haman. Iya, hama bisa, kalau haman nggak bisa. Haman laknatullah alaih. Nah oke guys, langsung aja. Jadi ini proses peremajaannya itu gampang guys. Pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan itu seperti di video sebelumnya. Jadi teman-teman harus punya pusaka ini guys. Tunjukkan, lihat dong. Nah ini guys, ini namanya pusaka The Jogil. Nah ini kita pakai mencongkel. Jadi pada satu rumpun seperti ini kita congkel guys. Setelah itu, nah seperti ini prosesnya. Nah gitu guys. Setelah itu nanti kita rontok-rontokkan tanahnya. Kalau udah dirontok-rontokkan ini kita pecah-pecah satu persatu guys. Nah seperti itu cara mecahnya. Nah begitu guys. Nah setelah semuanya kita pecah-pecah guys, kita bersihkan dulu. Proses penanamannya langsung aja guys. Nah ini sebagian akarnya ada yang panjang. Akar yang panjang nggak perlu dipotong guys ya. Ada sebagian orang yang suka dipotong, ada yang enggak. Cuman kalau anak kampung biasanya nggak perlu dipotong, itu tinggal dililitkan aja. Nah seperti itu guys, dililitkan begitu aja ya. Nah setelah dililitkan baru ditancap aja, jelas dibolongin dikit.
Apa kok kudu nggae driji tengah bolong ini? Ngawur. Kok gini loh ini kena talah. Nah, jadi tinggal ditanam semua guys. Ini kebetulan anak kampung sedang melakukan pembongkarannya guys. Jadi semuanya ditanam seperti semula, seperti ini guys. Nah, ini nggak apa-apa guys kayak gini. Nanti setelah 2 minggu kita bisa lakukan pemupukan menggunakan set atawon. Udah cukup ya, nggak perlu dipupuk pakai pupuk yang aneh-aneh, nanti bisa mati malahan. Kalau untuk teman-teman yang kalau ingin mempraktekkan sendiri, itu ada baiknya teman-teman encerkan aja set atawonnya, diencerkan terus disiram secara perlahan dan merata. Karena biasanya kalau misalkan teman-teman nggak diencerkan, itu dalam bentuk granul-granul gitu guys, itu dikhawatirkan kadang pupuknya itu ada yang nyempil di sini ya, nyelempit guys. Nah, kalau dia nyelempit di sini di sela-selanya, kalau siramannya kurang guys, siraman airnya, pupuknya kan nggak leleh ya guys, nggak hancur, nggak mencair. Kok nggak mencair? Ya pokoknya nggak hancur wis gitu loh, kan bentuknya padat atau menggerindil gitu. Nah, nggak terurai, nggak terkompos. Nah, itu nanti nganu guys, bisa mengakibatkan kebusukan. Jadi bisa teman-teman lakukan pemupukan 2 minggu sekali, jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti bisa overdosis. Nah, selanjutnya guys, kalau udah ditanam kayak gini, itu nanti guys, itu beda sama rumput ya. Kalau rumput teman-teman bisa langsung pukul pakai kayu rata gini, tek 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 gini ya. Cuman kalau untuk kucai itu nggak boleh guys dipukul kayak gitu. Jadi harus setengah ditidurkan gini loh, slem, ditekan gini, set sampai padat gini guys, slem, set. Nah, gini guys. Dan kalau langsung ditekan ke bawah gini, ini kan kebuka guys, kepliek gini. Nah, ini bisa mengakibatkan patah ini guys. Kalau udah patah mati. Nah, jadi guys, ini juga yang perlu anak kampung sampaikan. Kalau misalkan teman-teman itu melakukan pembongkaran taman kucai seperti ini, misalkan kucainya teman-teman di rumah dilakukan peremajaan, tapi kok misalkan setelah dilakukan peremajaan, misalkan tamannya teman-teman yang dibongkar itu 1 kali 2 meter ya. Nah, kok mau ditanam ulang, katanya tukang tamannya rumput kucainya nggak cukup bos, misalkan gitu ya. Nah, itu bisa dijamin, bisa dipastikan tukang tamannya itu curang guys. Ini sering terjadi di kalangan teman-teman yang awam. Ini sering menjumpai tukang taman yang nakal guys. Itu bahadur sekali guys. Cara seperti itu, cara-cara kotor yang nggak halal seperti itu guys. Karena pada prinsipnya guys, taman kucai apabila dilakukan pembongkaran dan penanaman ulang seperti ini, kalau lahan yang dibongkar itu 1 kali 2 meter, paling enggak itu bisa ditanam di lahan 3 kali 6 meter guys. Setelah dilakukan pembongkaran, dengan syarat rumputnya itu udah subur, udah rimbun banget kayak yang tadi anak kampung tunjukkan ya. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman ya, untuk menghindari oknum-oknum tukang taman yang nakal seperti itu. Teman-teman harus lebih jeli, lebih teliti. Dan jangan sungkan-sungkan buat teman-teman kalau ada yang sorry guys, barusan ada Pedrosa lewat. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada informasi yang kurang jelas atau teman-teman ingin konsultasi, silahkan DM di Instagramnya anak kampung. Silahkan tulis di kolom komentar, bisa. Nanti di video-video selanjutnya anak kampung bakal lebih gencar lagi membahas tentang kenakalan-kenakalan oknum tukang taman yang suka ngakalin orang dalam dunia pertamanan guys. Bakal kita kupas habis guys, sampai botak guys. Oke? Jadi itu guys ya, barangkali informasi yang bisa anak kampung sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa share informasi bermanfaat ini guys. Terus jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga, aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman nggak ketinggalan update informasi terbaru lainnya guys. Dan buat teman-teman yang udah support, anak kamu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum.